Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi etika komunikasi antar budaya. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, Muhammad Adi Kurniawan, dan teman kelompok saya, Andi Aurelia Iqbar, Nur Hikmaha, Asma Dewi, Nur Fadila Ines, Mutia Ahmad, Sarmila, dan Muflia Latif. Yang pertama, konsep dasar etika dalam komunikasi antar budaya. Definisi etika dalam komunikasi antar budaya. Etika adalah standar moral yang mengatur perilaku, bertindak, dan mengharapkan orang lain yang bertindak. Menurut Pesimorangkir, etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Konsep dasar etika dalam komunikasi antar budaya. Definisi etika dalam komunikasi antar budaya. Etika adalah standar moral yang mengatur perilaku Fungsi etika dalam komunikasi antar budaya. Fungsi etika dalam komunikasi antar budaya adalah sebagai berikut. Hubungan yang terjalin antar manusia akan menjadi lebih baik. Komunikasi yang terjalin tidak lagi mengalami kesalahpahaman. Terjadinya pertukaran informasi antar budaya. Terciptanya rasa hormat dan saling memahami antar individu yang memiliki budaya berbeda. Tertanamnya nilai-nilai baik. Etika dalam komunikasi antar budaya yaitu mencari kesamaan latar belakang, mengirim dan menilai pesan tanpa penilaian, mengirim pesan secara jujur, menunjukkan respek pada budaya lain. Etika dan norma komunikasi antar budaya. Etika dalam komunikasi antar budaya tidak hanya menyangkut hal-hal yang adil dengan yang tampak dalam media, tetapi juga di luar semua itu dalam komunikasi antar budaya, orang yang mempunyai kehendak baik sekalipun tidak selalu dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip etika serta norma-norma. Misalnya, dalam kasus-kasus seperti refleksi, diskusi, dan dialog yang memerlukan penerapan etika dan norma lebih mendalam. Hal tersebut karena dialog semacam itu merupakan dialog yang menyangkut komponen komunikasi atau para pembuat kebijakan mengenai komunikasi, para komunikator profesional, para ahli etika dan moral, para penerima komunikasi, dan orang-orang terkait. Komunikasi antar budaya dalam berbagai situasi perbedaan kebudayaan. Yaitu situasi komunikasi antar pribadi dan antar budaya. Berbicara tentang komunikasi antar pribadi, apabila ditambahkan dimensi perbedaan kebudayaan di dalamnya,
kita berbicara tentang komunikasi antar budaya sehingga dikatakan juga bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dengan perhatian khusus pada faktor-faktor kebudayaan yang mempengaruhinya. Prinsip-prinsip hubungan antar pribadi. Dalam hubungan antar pribadi dan budaya, ada beberapa konsep mendasar, yaitu A. Kredibilitas. Percaya tidaknya seseorang kepada orang lain bergantung pada beberapa faktor yang memengaruhi kreativitas. Komunikasi yaitu kompetensi, karakter, orientasi, karisma, dinamika, dan jiwa sosial. B. Kesediaan membuka diri, self-disclosure. Jika saling percaya antar pribadi meningkat, kesediaan membuka diri juga semakin meningkat. Sebaliknya, dengan adanya kesediaan membuka diri, lebih besar kemungkinannya bahwa kesukaan terhadap orang lain akan terjadi. C. Dominasi dan submisi. Beberapa faktor dominasi dan subsidi yang berhubungan dengan kebudayaan, yaitu peranan seseorang akan berkomunikasi dan berperilaku tertentu karena peranan sosial menuntut demikian. Dan status. D. Formalitas. Derajat formalitas memegang peranan penting bagi sifat hubungan. Sekalipun demikian, informalitas juga penting, artinya dalam komunikasi antar budaya. Ketertarikan antar pribadi, interpersonal attraction. Peneliti tentang homofil menunjukkan bahwa ketertarikan antar pribadi dapat didasarkan pada similaritas etnik atau rasial. Lebih jelas lagi, ketertarikan antar pribadi antar budaya disebabkan adanya tujuan ataupun situasi bersama. F. Hubungan kerja secara antar pribadi. Beberapa hal tertentu hubungan kerja secara antar pribadi yang perlu untuk dipahami karena faktor perbedaan kebudayaan adalah sebagai berikut. 1. Konsep tentang waktu. 2. Kerja dan persahabatan atau pergaulan. 3. Cara membicarakan masalah. Dimensi etika komunikasi antar budaya. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam dimensi etika komunikasi antar budaya, yaitu satu, tingkat keorganisasian kelompok budaya. Perhatian dan minat dari ahli-ahli komunikasi antar budaya banyak meliputi komunikasi antar individu dan kebudayaan nasional yang berbeda atau antar individu dan kebudayaan ras etnik berbeda, seperti antar pelajar penduduk asli dengan guru pendatang. Kedua, konteks sosial. Komunikasi antar budaya dapat diklasifikasi lagi berdasarkan konteks sosial dari terjadinya yang meliputi pertama, bisnis, kedua, organisasi, ketiga, pendidikan, keempat, akulturasi, kelima, politik, keenam, perkembangan alih teknologi atau pembangunan atau diskusi inovasi,
Permasalahan dan hambatan etika, norma dalam komunikasi antar budaya. Implisit dalam konsep komunikasi tersebut adalah etika komunikasi yang harus dipenuhi ketika seseorang berkomunikasi dengan yang lainnya dari budaya yang berbeda. Kerumitan etika bahasa verbal. Etika berbicara seperti dikemukakan Lewis 1996, bervariasi dalam bisnis. Misalnya, umumnya orang Jerman dan Swedia adalah pendengar yang baik, sedangkan orang Italia dan orang Spanyol sering memotong pembicaraan dengan bahasa tubuh dan isyarat, tangan yang hidup dan terkesan berlebihan. Di Jepang dan Finlandia, diam adalah bagian integral dalam percakapan. Jeda dianggap sebagai istirahat, ramah, dan pantas. Kerumitan etika bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal seperti sikap tubuh, gerak, sentuhan, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, nada suara, diam, pakaian, penggunaan ruang, konsep waktu, pengadilan emosi, dan lain-lain. Pesan nonverbal paling bermakna adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Perbedaan orientasi nilai budaya. Dalam negosiasi antar budaya, proses komunikasi yang terjadi jelas lebih rumit daripada dalam negosiasi dengan orang-orang yang berbeda budaya idealnya. Negosiasi harus memahami bahasa verbal, bahasa nonverbal, dan lain-lain yang dianut mitra bisnis mereka, sehingga mereka menjadi peka terhadap perbedaan budaya. Menyadari perbedaan tersebut mempengaruhi proses negosiasi yang akan dilakukan dari awal hingga akhir, mulai dari perkenalan hingga penandatanganan persetujuan bisnis yang mungkin memakan waktu relatif lama. Problemnya adalah bahwa apa yang dianggap perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, sopan atau tidak sopan dalam suatu budaya sering mengekspresikan berbeda atau bahkan bertentangan dengan budaya lain. Misalnya memanggil nama pertama kepada atasan di Indonesia dianggap tidak sopan, seperti juga di Jepang dan di Korea. Sementara hal tersebut biasa di Amerika atau di Australia. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.